Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan yaitu terkait dengan materi valuasi nilai intrinsik saham, di mana penugasan kali ini yaitu terkait dengan perkuliahan dari mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Wawan Satyo Nugroho, SEMSI AKSIE, selaku dosen pengampu mata kuliah kali ini, dan teman-teman yang akan menonton materi dari kelompok 3 kali ini. Oke, tentu saya di sini tidak sendiri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu yang pertama ada Dwi Oktaviani dengan NPM 200102 0031, kemudian ada Iva Rokiza dengan NPM 200102 0058, kemudian yang ketiga ada Ahmad Hendra Wijaya dengan NPM 200102 0034. Kemudian ada saya sendiri, Trianda Pratiwi dengan NPM 200102 0049, dan yang terakhir yaitu ada Rizal Wahyu Afafa dengan NPM 200102 0066. Oke, next. Nah, di pertemuan kali ini kita terkait dengan value atau valuasi nilai intrinsik saham. Kita akan membahas terkait dengan 3 materi subbab, yaitu yang pertama ada penilaian harga saham, di mana nanti kita akan mengetahui apa itu saham, kemudian bagaimana pengukurannya, kemudian metode apa yang digunakan untuk valuasi harga saham itu sendiri, kemudian untuk subbab yang kedua yaitu ada analisis fundamental, di mana analisis ini nanti akan lebih dijelaskan lebih lanjut pada presentasi setelah ini. Kemudian yaitu ada analisis teknikal dan strategi dari investasi, atau strategi apa saja yang akan digunakan dalam berinvestasi atau sebelum kita akan menginvestasi. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke bab yang pertama yaitu terkait dengan penilaian harga saham. Sebelum kita masuk ke penilaian harga saham, kita harus mengetahui apa itu saham biasa. Saham biasa yaitu biasanya sebagai bukti kepemilikan dari suatu perusahaan, di mana yang berbentuk PT atau perusahaan terbuka. Nah, di mana dapat kita kenal dengan istilah dengan saham nilai buku atau rasio, di mana lebih kita kenal dengan price to book value atau PBV. Nah, di mana bagaimana ataupun di mana tingkat rasio PBV itu semakin tinggi, maka dapat dinilai bahwa perusahaan itu lebih baik yang nanti akan ditanamkan atau ditanamkan ke perusahaan seperti itu. Jadi di mana PBV semakin tinggi, kita akan lebih mempertimbangkan perusahaan ini, dan di mana perusahaan tersebut jika memiliki nilai PBV tinggi, para pemegang saham itu mempunyai hak untuk memilih direksi perusahaan. Oke, next. Selanjutnya yaitu adalah proses valuasi harga saham. Sebelum kita mengetahui bagaimana prosesnya valuasi sendiri, yaitu adalah bagaimana mengukur perusahaan atau nilai perusahaan itu dari dilihat dari keuangannya ataupun dari eksistensi perusahaan tersebut. Nah, dari proses valuasi harga saham ini sendiri itu sebelum kita mengvaluasi, nah kita harus menganalisis terlebih dahulu dari saham yang akan kita beli seperti itu. Nah, di mana analisis saham itu bertujuan untuk menaksir dari nilai intrinsik atau intrinsic value itu dari suatu saham, kemudian nanti akan dibandingkan dengan harga pasar atau yang lebih kenal dengan current market dari saham tersebut. Jadi nanti NI atau nilai intrinsik itu akan menunjukkan bagaimana present value dari arus kas yang diharapkan dari saham tersebut. Oke, next. Nah, dari
kita menganalisis harga saham itu terdapat 3 pedoman, yaitu bagaimana jika nilai NI-nya itu lebih besar dari harga pasar, kemudian bagaimana jika kurang dari harga pasar, dan bagaimana jika sama dengan harga pasar itu. Nah, di sini kami memaparkan 3 hal tersebut. Diketahui bahwa jika nilai NI itu lebih besar dari harga saham, saat ini maka saham tersebut dinilai undervalued, di mana harganya itu terlalu rendah, dan karenanya seharusnya itu dibeli dan ditahan apabila saham tersebut telah dimiliki. Nah, kemudian bagaimana jika NI-nya itu lebih kecil dari harga saham saat ini? Maka saham tersebut akan dinilai dari overvalue atau harganya itu terlalu mahal, dan karenanya itu seharusnya harus dijual, tidak harus kita simpan gitu. Jadi kalau sedangkan untuk nilai NI atau nilai intrinsiknya itu sama dengan harga pasar, maka maksudnya itu harga pasar saat ini, maka saham tersebut atau saham yang dimiliki itu harganya wajar dan berada dalam kondisi keseimbangan. Oke, next. Kemudian selanjutnya yaitu adalah model valuasi atau model dari penilaian saham. Nah, terdapat beberapa model dari valuasi saham tersendiri di mana kita yang akan digunakan. Jadi sebelum kita mengetahui apa saja modelnya, model sendiri atau model penilaiannya itu adalah suatu mekanisme kita atau suatu mekanisme dari investor itu untuk merubah serangkaian dari variabel ekonomi atau variabel perusahaan yang akan diramalkan atau yang akan diamati akan menjadi pemikiran tentang harga saham tersebut. Nah, seperti itu. Terdapat 4 model valuasi atau penilaian dari saham ini, yaitu ada pendekatan present value, kemudian ada the multiple growth model, kemudian ada model dengan 3 periode pertumbuhan, kemudian ada pendekatan PER atau yang lebih dikenal pendekatan price earning ratio. Nah, pendekatan present value sendiri yaitu adalah pendekatan dengan menggunakan arus kas yang diharapkan akan diterima oleh pemilik saham. Kemudian jika pendekatan ataupun model value dari the multiple growth model yaitu adalah penggunaan yang didasarkan pada pemikiran bahwa pertumbuhan laba perusahaan itu tidaklah akan tinggi terus, jadi terdapat naik turunnya dari harga saham tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu model dengan 3 periode pertumbuhan, di mana model ini merupakan perluasan dari model dari 2 pertumbuhan multiple tadi yang di atas atau yang sebelumnya, yaitu pendekatan present value ataupun pendekatan dari the multiple growth model, di mana pendekatan tadi ya, tetapi dalam penggunaan skenarionya itu nanti akan ada tambahan-tambahan lagi, tidak hanya perluasan, tidak hanya di dalam model 3 multiple growth tadi. Jadi ada tetap terdapat pertambahan model lagi. Jadi yang terakhir yaitu ada pendekatan price earning ratio atau yang dikenal dengan PER tadi, itu sangat sering digunakan, meskipun PER itu lebih mudah digunakan daripada model yang berdasarkan pada dividen. Atau kesederhanaannya, model tersebut dapat menyebabkan para analisis itu melupakan bahwa estimasi masa depan itu tidak pasti digunakan untuk model ini, seperti itu. Oke, next. Selanjutnya yaitu adalah analisis cross sectional untuk penilaian saham, di mana analisis cross sectional ini atau ACS itu digunakan terhadap banyak saham untuk periode waktu yang sama. Tujuan analisis ini sendiri yaitu untuk mengetahui bagaimana posisi dari suatu saham yang relatif terhadap saham-saham yang lain dengan menggunakan variabel tertentu, atau contohnya yaitu R atau PER tadi. Itu penilaian itu dapat digunakan dengan membandingkan kewajaran untuk penilaian saham yang dilakukan dengan cara membandingkan kewajaran suatu harga saham yang relatif terhadap saham-saham yang lain. Oke, sekian presentasi dari
saya selaku Trianda untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kali ini mengenai analisis cross seksional dengan menggunakan pendekatan dividen atau arus kas. Dalam analisis ini dilakukan terhadap saham-saham yang sudah berada pada tahap maturity sehingga pertumbuhan laba dan juga dividen dapat diasumsikan secara konstan. Dengan demikian kita juga dapat menggunakan model pertumbuhan konstan dalam menganalisis. Kemudian untuk analisis cross seksional ini perlu untuk menaksir satu dividen dan juga laba per lembar saham setiap tahun sampai dengan tahun kelima. Dua, laba per saham tingkat pertumbuhan dan payout ratio yang normal pada tahun kelima. Ketiga, tingkat pertumbuhan laba dengan dividen payout ratio yang normal dalam jangka panjang. Yang keempat, periode transaksi beberapa tahun sebelum mencapai pertumbuhan laba dan payout ratio yang normal. Kemudian yang kelima, untuk pola pertumbuhan dari tahun kelima sampai dengan tingkat pertumbuhan yang normal tercapai, yaitu pada pola pertumbuhan laba dalam masa transisi sebelum tercapai pada pertumbuhan yang normal. Untuk estimasi atas faktor-faktor tersebut ini memberikan estimasi atas dividen yang diharapkan yang akan diterima oleh pemilik saham tersebut. Dan karena bisa dihitung menggunakan internal rate of return atau IRR saham tersebut, kemudian analisis cross menggunakan seksional dengan menggunakan pair. Dalam analisis cross seksional berarti bahwa analisis dilakukan terhadap banyak saham untuk periode waktu yang sama. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana posisi suatu saham relatif terhadap saham-saham lain. Dengan menggunakan variabel pair, maka faktor yang mempengaruhi pair adalah pertumbuhan dividen yang berarti juga laba. Kemudian salah satu model awal yang menggunakan pendekatan ini adalah model yang dikembangkan oleh Whitbeck Shore 1963. Mereka menggunakan 3 variabel yang mempengaruhi pair, yaitu yang pertama tingkat pertumbuhan laba, yang kedua dividen payout ratio rate, dan yang ketiga deviasi standar tingkat pertumbuhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai analisis fundamental. Untuk kerangka analisis fundamental sendiri memiliki nilai intrinsik suatu saham yang merupakan present value dari dividen-dividen yang akan diterima oleh pemodal di kemudian hari. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan dan biaya, tapi pada dasarnya kita bisa membagi faktor-faktor tersebut menjadi faktor yang mungkin bisa dikendalikan oleh perusahaan. Kemudian dalam melakukan analisis fundamental, penilaian terhadap kondisi ekonomi dan keadaan berbagai variabel utama seperti laba yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat bunga, variabel-variabel tersebut sangat mempengaruhi keputusan-keputusan investasi yang akan diambil oleh para pemodal. Hal tersebut itu termasuk dalam analisis untuk ekonomi pasar. Kemudian untuk analisis industri, dalam analisis industri ini hal yang utama dianalisis yaitu lewat penelaahan berbagai data yang menyangkut tentang penjualan, laba, dividen, struktur modal, jenis produk yang dihasilkan, regulasi, inovasi, dan sebagainya. Untuk analisis tersebut ini memerlukan pengalaman yang cukup banyak dan biasanya dilakukan oleh analis industri yang bekerja di perusahaan-perusahaan sekuritas dan pemodal institusional, karena untuk analisis industri ini dilakukan secara menyeluruh. Kemudian untuk langkah-langkah menganalisis industri, yang pertama itu melakukan identifikasi terhadap kehidupan produknya.
bagaimana produk tersebut dapat diterima oleh pasar atau tidak. Kemudian yang kedua, langkah berikutnya yaitu menganalisis industri dengan kaitan dengan kondisi perekonomian. Setelah langkah pertama diidentifikasi produk tersebut layak laku atau tidak di pasaran, yang kedua itu tentang perekonomian. Perekonomian ini sangat berpengaruh terhadap langkah pertama, karena jika perekonomiannya turun maka bisa saja untuk langkah yang pertama itu sangat berpengaruh signifikan. Kemudian yang ketiga yaitu analisis kualitatif terhadap industri tersebut. Saya Dwi Oktaviani, NPM 0031 akan melanjutkan presentasinya. Menilai prospek industri di masa yang akan datang. Idealnya, analis hendaknya dapat melakukan estimasi sebagaimana yang dilakukan dalam analisis pasar, yaitu menaksir berapa laba yang diharapkan dalam suatu industri dan berapa PER untuk industri tersebut, sehingga dapat memperkirakan nilai industri tersebut. Analis perusahaan. Untuk melakukan analisis yang bersifat fundamental, analis perlu memahami variabel-variabel yang memengaruhi nilai intrinsik saham. Untuk menaksir nilai intrinsik saham, suatu metode yang kita bicarakan yaitu dengan menggunakan dividen diskon modal dan multiplier laba, yaitu PER. Memahami laba yang diperoleh perusahaan. Pemodal seringkali memusatkan perhatian pada laba per lembar saham atau earning per share EPS dalam melakukan analisis. Karena itu, kita perlu memahami bagaimana EPS diperoleh dan menunjukkan apa angka tersebut. Angka EPS biasanya disajikan paling bawah dalam laporan laba rugi dan karenanya sering disebut sebagai bottom line. Yang selanjutnya yaitu analisis faktor dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Untuk menentukan EPS atau tingkat keuntungan ekuitas dengan rumus yaitu EPS sama dengan ROE kali nilai buku per saham. Untuk menentukan ROE yaitu ROE merupakan perkalian antara profitabilitas atas aset yang dimiliki perusahaan dengan keputusan pendanaannya. Untuk menentukan ROA, yaitu untuk rumusnya ROA sama dengan net income margin dikali perputaran aktiva. Dan untuk menentukan net income margin yaitu net income margin sama dengan laba setelah pajak dibagi laba operasional dikali laba operasi dibagi sales. Yang selanjutnya, penggunaan PER atau Price Earning Ratio. Teknik analisis lainnya adalah dengan menggunakan model kelipatan laba atau PER. Teknik ini mungkin dipilih apabila perusahaan tidak mengadopsi kebijakan payout ratio yang konstan dan atau analis mengalami kesulitan untuk menggunakan model berdasar atas cash flow, terutama model dengan pertumbuhan konstan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Iva Rokija, NPM 20.01020058 akan melanjutkan pemaparan materi. Untuk materi pembahasan yang ketiga yaitu mengenai analisis teknikal dan strategi investasi. Nah, jadi apa sih itu analisis teknikal? Jadi analisis teknikal itu merupakan suatu upaya untuk memperkirakan harga saham atau kondisi pasar dengan mengamati perubahan harga saham atau kondisi pasar di waktu yang lalu. Pemikiran yang mendasari analisis ini yaitu bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan, bahwa informasi tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu yang lalu. Dan karena perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang. Kerangka analisis teknikal. Analisis teknikal dapat dilakukan untuk saham-saham individual ataupun kondisi pasar secara keseluruhan. Analisis teknikal menggunakan grafik atau chart maupun berbagai indikator teknis. Informasi tentang harga dan volume perdagangan merupakan alat utama untuk analisis ini. Analisis teknikal ini pada dasarnya merupakan upaya untuk menentukan kapan akan membeli atau masuk ke pasar, atau menjual saham atau keluar pasar dengan memanfaatkan indikator-indikator teknis maupun menggunakan analisis grafik. Indikator-indikator teknikal.
terdiri dari 4, yaitu yang pertama moving average, yang kedua new highs and lows, yang ketiga volume perdagangan, dan yang keempat yaitu short interest ratio. Untuk yang pertama yaitu moving average. Teknik ini cukup banyak dipergunakan untuk saham-saham individual maupun kondisi pasar keseluruhan. Moving average dihitung berdasarkan atas sejumlah hari tertentu. Di Amerika Serikat, jumlah hari yang sering digunakan untuk menghitung moving average ini adalah 200 hari moving average. Yang kedua yaitu new highs and lows. Suatu bursa mungkin melaporkan saham-saham yang mencapai harga tertinggi atau terendah selama 52 minggu terakhir. Para analisis teknikal akan menyimpulkan bahwa pasar akan bullish atau harga-harga akan naik apabila sejumlah besar saham mencapai harga tinggi selama 52 minggu terakhir tersebut. Baik, saya Rizal WA Fafa NPM 2001020066 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Eva, yaitu tentang indikator teknikal. Untuk indikator teknikal selanjutnya yaitu tentang volume perdagangan. Volume perdagangan merupakan bagian yang diterima dalam analisis teknikal. Kegiatan perdagangan dalam volume yang sangat tinggi di suatu bursa akan ditafsirkan sebagai tanda pasar akan membaik atau bullish. Kemudian untuk indikator selanjutnya yaitu short interest ratio. Short interest untuk saham menunjukkan jumlah saham yang dilakukan short selling tetapi belum dilakukan pembelian kembali. Short interest ratio didefinisikan sebagai jumlah saham yang di shorting selling terhadap rata-rata volume perdagangan harian. Kemudian untuk penggunaan grafik atau charts. Grafik dan charts juga merupakan alat analisis. Chart yang mungkin digunakan berbentuk bar chart ataupun line chart. Dengan bar chart diperlukan informasi tentang harga tertinggi, terendah, dan harga penutupan untuk digambarkan dalam chart tersebut. Sedangkan line chart hanya memerlukan harga penutupan untuk digambarkan dalam chart tersebut. Untuk selanjutnya tentang pengujian analisis teknikal. Dalam pengujian analisis teknikal terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu resiko, kemudian yang kedua yaitu biaya transaksi, yang ketiga yaitu konsistensi, dan yang terakhir yaitu validitas di luar sampel yang dipergunakan. Kemudian strategi apa dalam investasi? Yaitu dalam melakukan analisis permodalan mungkin menggunakan strategi pemilihan saham yang termasuk growth stock atau value stock. Growth stock adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham yang lainnya dan karenanya memiliki PER yang tinggi. Value stock menunjukkan saham-saham perusahaan yang menunjukkan aset yang nampak. Untuk strategi investasi dibagi menjadi dua, yaitu strategi pasif dan aktif. Strategi pasif yaitu strategi investasi yang mendasari pada asumsi bahwa pasar modal tidak melakukan mispricing, dan meskipun terjadi mispricing pada pemodal berpendapat mereka tidak bias mengidentifikasikan dan memanfaatkannya. Kemudian untuk strategi investasi aktif yaitu strategi yang didasarkan pada asumsi bahwa pasar modal melakukan kesalahan dalam penentuan harga dan para pemodal berpendapat bias mengidentifikasikan mispricing dan memanfaatkannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.